ikut berperan aktif pada proses setiap orkestra pemilu dilantunkan, dimainkan, harmonisasinya kurang enak, kacau aja ada kedua perlu personel, perlu dukungan. Karena kalau itu lalu untuk melaksanakan ada dua. Yang pertama pencegahan, setelah kita tadi melakukan bintek tentang saya kebetulan kali itu cuma sekalian jadi nasu, jadi nasu naon gitu ya. Akhir pemilu tinggal hitungan hari, Pak. Saya pikir Aislaitman kebetulan di Cimahi ini memang yang saya monitor dan ada sekolah yang masih tidak meringankan kerja kami. Kami Bawaslu, Satpol PP, Kepolisian mudah-mudahan teringankan hari ini. Nah besok semua orang masyarakat jadi dengan kewenangan yang ada sesuatu gitu. Ini kemarin menjadi bahasan penting. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dina apel, barisan diistirahatkan. Untuk agar sampai dengan proses penghitungan nanti kita bisa melakukan pengawasan dengan dalam apel. hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama prosesi penekanan tombol patroli sebagai tanda kesiapan pengawas pemilu sekota Cimahi dalam rangka sinergi pengawasan kesiapan patroli masa tenang dan doa. Kami juga ada titik-titik cegah yang kami lakukan konsentrasi gitu kan. Yang pertama titik cegah kami yang pertama adalah selalu berkoordinasi tentunya dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Apalagi berkoordinasi dengan KPU tentu kami akan lakukan itu semua gitu kan. Itu. Terus dengan instansi-instansi terkait lainnya pun juga kami lakukan koordinasi. Lalu juga kami lakukan bimbingan teknis secara maksimal kepada pasukan kita di pengawas TPS. 2 hari ke belakang kami lakukan BIMTEK dan melakukan Rakernis kepada seluruh jajaran pengawas TPS. Biar pemahamannya sama semua, gitu kan. Karena saya menitipkan ada 3 hal yang saya titipkan kepada mereka. Yang pertama adalah mereka harus berani. Berani apa? Berani datang lebih pagi, lebih awal daripada KPPS. Itu yang penting kami titipkan. Karena di KPPS itu jam 7 tank harus dibuka. Dan pengawas kami harus memastikan KPPS itu membuka jam 7 pagi. Tidak boleh lewat daripada jam 7 pagi. Walaupun misalnya pendaftar atau pemilih belum hadir, tapi untuk pembukaan KPPS itu wajib jam 7 pagi harus dibuka. Maka kami akan pastikan melalui pengawas TPS kami harus berani datang lebih awal daripada KPPS datang ke TPS. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kami titipkan mereka harus pandai, harus piawai mengisi alat kerja. Karena itu bagian terpenting daripada sebuah pengawasan. Gitu kan, alat kerja itu penting, apalagi alat kerja hari ini juga kan nanti ada sistem online yang dinamakan Siwaslu. Nanti alat kerjanya kami menggunakan Siwaslu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentu mereka pun juga harus punya pemahaman. Gitu kan? Pemahaman regulasi juga mereka harus miliki. Jangan cukup berani saja dan piawai saja menulis alat kerja tapi dia tidak paham tentang regulasi. Maka 3 poin itu saya titipkan kepada seluruh jajaran pengawas TPS agar semuanya bisa dipahami dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengawas di tingkat TPS. Gitu. Titik awas juga tadi. Gimana? Titik awas ini. Kalau untuk titik awas tentu kami nanti juga akan memastikan pendistribusian logistik gitu kan yang akan dilakukan oleh
KPU melalui PPK dan PPS. Informa itu pengawas kelurahan atau desa PKD dan tentunya ditemani dengan pengawas TPS masing-masing. Gitu. Untuk teknis pengawasannya sendiri nanti seperti apa? Tadi menjadi narasumber di Bawaslu, apa yang disampaikan kepada peserta ini dalam? Jadi intinya sih kami sebagai masyarakat ya dalam hal ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini. Karena memang melihat proses pemilu ya bahwa pengawasan masyarakat, peran aktif masyarakat ya, untuk terlibat aktif ya dalam proses pengawasan setiap tahapan sangat penting. Apalagi 3 hari ke depan kan sudah masuk kepada pemungutan dan penghitungan suara. Masyarakat wajib mengawal setiap proses dari mulai pemungutan sampai penghitungan dan mengawal proses itu sampai ke rekap di tingkat PPK. Saya pikir itu penting sekali. Kerawanan apa saja sih yang dulu kan sempat di KPU, terus sekarang di ilmunya ditularkan di Bawaslu, kerawanan apa saja yang di lapangan yang harus diantisipasi? Jadi intinya memang karena Cimahi itu ada keterbatasan wilayah, biasanya memang kerawanan itu ada dalam pemetaan TPS. Jadi pemetaan TPS yang terbatas ya, ruang-ruang terbuka yang halamannya sangat luas itu kan sedikit di Cimahi. Lalu kaitannya dengan biasanya APK ya, proses penertiban APK yang numpuk, Cimahi yang sudah tidak indah lagi ya, ditutupi oleh alat kampanye, sangat hal-hal yang sangat selalu terjadi di Cimahi. Dan yang lebih penting adalah tentang rekapitulasi di PPK. Karena di Cimahi ini kan unik, satu kecamatan itu dia melakukan rekapitulasi 2 dapil. Sehingga memang kelelahan teman-teman petugas penyelenggara itu juga harus diperhatikan. Saya pikir itu yang beda-beda di Cimahi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.